Ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya. Ini Yesus yang anak Daud yang mana gitu? Kita tahu Yesus dengan Daud itu tidak sejaman, jauh banget gitu. Oke. Oke. Kan ada dua Yesusnya. Kubacakan ya. Maksudnya itu loh, dari garis keturunan Abraham lahirlah Ishak, dari keturunan Ishak lahirlah Yakub, dari Yakub sampai ke Daud gitu loh. Dari Abraham sampai ke Daud itu ada 14 keturunan baru dapat kerajaan Daud, Raja Daud kan gitu kan. Dari Daud itu ada 14 keturunan sampai ke Yekoya. Itu satu di suku Yehuda itu loh. Dari mana? Dari silsilah Yusuf atau dari silsilah Maria itu? Iya, Yusuf. Berarti bukan bapak kan kandung. Sama-sama Yehuda itu. Bukan bapak kandung, berarti bukan anak Daud dia kalau kayak gitu. Gini loh, Bang. Bang. Yusuf PI. Makanya dibilang dari anak Daud karena garis keturunan dari Daud yang melahirkan gitu, garis keturunan. Makanya 14 keturunan itu jaraknya 14 keturunan gitu loh. Enggak, kan kayak gini. Yesus Kristus anak Daud. Apakah ada Daud itu punya anak namanya Yesus di zaman Daud? Dari keturunan Daud, Yehuda. Dari garis keturunan Daud, karena dari garis keturunan Daud lah dinubuatkan itu, dituliskan akan lahir gitu loh. Ini jauh loh, hampir 2000 tahun loh bedanya nih. Ngerti nggak kalau ngaku apa bahasa Yusuf PI? Sama dengan Ukhta Harun tadi kayak gini sistemnya. Oh ya, Ukhta Harun, hai saudara perempuan Harun, kan kagak sejaman itu. Nah ini juga Yesus Kristus anak Daud. Ini Yesus yang mana anak Daud gitu? Bukan sejaman, dibilang dari garis keturunan anak Daud. Seperti saya 14 keturunan ke bawah itu anak saya. Ya itu artinya gini, Pak. Ketika Anda mendengar ya Ukhta Harun, artinya yang dimaksud garis keturunan dari Israel. Gitu. Jangan mencuplak yang berjelas bahasanya. Coba kamera aku balikkan ya. Oke. Nah, inilah kitab kami garis keturunan. Jelas beritahu kalian ini Abraham, anaknya Ishak, anak Ishak Yakub, dari anak Yakub ke Yehuda. Inilah dari Yehuda ke Peres, itu dari 14 keturunan sampai Raja Daud loh, anak Abraham. Dikatakan juga anak Abraham ini, Raja Daud ini. Dari Raja Daud ini lahirlah Salomo, Rehabeam, garis keturunan Raja Daud ini sampai 14 keturunan sampai ke Yekonya. Dari Yekonya ini 14 keturunan lagi baru dapatlah Yesus Tuhan. Tapi dari satu suku ini loh, mulai dari Yehuda ini gitu loh. Itu maksudnya Bang, makanya dikatakan itu. Makanya dikatakan keturunannya karena dari garis keturunannya makanya bilang anak gitu, anak si Daud. Dinubuatkan dari keturunan mula katanya. Jauh banget kan kayak gitu. Sama. Ya Ukhta Harun, ya Ukhta Harun. Kalau kita memaksudkan bahwa Isa itu di zaman Harun saudara Musa, ya bukan. Yang dimaksud itu adalah silsilah dari Bani Israel, keturunan dari Israel, bukan. Coba tunjukkan silsilahnya di kitabmu Bang. Coba tunjukkan silsilahnya di kitabmu. Adakah jelas yang kami tunjukkan ini? Kalau kitab saya bukan seperti ini. Silsilah bin siapa itu nggak ada. Di Al-Quran saya nggak ada. Iya nggak ada. Jelas Bang sejarahnya. Enggak, kalaunya ini masalahnya Al-Quran itu gini Bang. Dia itu tidak menjelaskan satu silsilah sampai runtun seperti Bible ini kagak. Karena Al-Quran itu bukan biografi dari seseorang, bukan. Udah kutunjukkan tadi kan bagaimana di kitab kami penjelasannya kan gitu kan 14 keturunan dari sini ke sini. Bisa kau jarangkan jadi ya Yusuf. 14 keturunan dari sini ke sini, 14 keturunan dari sini ke sini, 14 keturunan dari sini. Dari Abraham ke garis keturunan 41 lah Tuhan Yesus itu.
Nah, Ya. makanya bahasanya jangan anak. Seharusnya ini cicit Daud gitu. Kalaunya bahasanya anak ya, nanti orang berpikir Yesus Kristus yang di zaman Daud. Kayak gitu, sama kita berpikirnya gitu tentang kitab Anda. beda, Bang. Anda berpikir Musa, ya Harun tadi, ya Ukhta Harun, Nabi Isa saudara Maria saudara Harun. Nah, kan jauh gitu. Sama tuh saya berpikir Yesus Kristus yang di zaman Daud mana itu? Aku tanya dulu, udah aku jelaskan tadi, aku tanya dulu gimana sejarah kitabmu coba. Kalau hanya sebatas gini Yusuf, aku pun bisa bikin kitab, tapi kalau nggak jelas gitu loh. Bisa aku bikin kitab. Coba bikin kayak Quran. Jelas, gitu Coba. loh. Nah, makanya saya bilang tadi itulah, tapi nggak usah terlalu jauh kita ke sana. Nggak Nanti apa-apa. jadi salah. Kalau Anda bisa bikin kitab, ya coba bikin tandingan Quran, bisa nggak? Bikin tandingan Quran. Gini loh, aku bisa bikin kitab, kutuliskan gitu kan. Kalau nggak jelaskan gitu kan, aku nggak bisa bikin tandingan Quran, nggak bisa. Cuman aku bisa bikin kitab gitu loh. Oh, bikin buku. Terus? Aku bisa bikin kitab, kalau nggak, tapi itu di bukunya udah dongeng buat kan gitu kan. Aku Ya artinya buku dongeng Anda itu bukan kitab suci. Yang namanya kitab suci itu ya bukan berarti harus memuat seluruh biografi dari background seseorang. Bukan. Makanya saya bilang, belepotan kan Anda kalau saya tuntut anak Daud. Berarti Yesus ini ada berapa? Ada juga di zaman Daud. Kan kacau. Gitu. Yusuf aja nggak ngerti gitu mas saya. Udah saya jelaskan tadi di kitabku bagaimana sejarahnya kan gitu kan. Jadi kipun kedua lah kita ini. Masuk kita kipun kedua. Bang, ini kan ini anak-anak Daud. Berarti Yesus ini sejaman dengan Daud, Bang. Udah kujelaskan tadi. Hah? Kan? Udah kujelaskan tadi. Keturunan anak Daud itu gimana, dari Daud itu kepada Tuhan Yesus itu berapa keturunan gitu loh. Udah kujelaskan tadi. Ya sudah, artinya kalaunya kita mendebat masalah nasab Maryam, Isa dan Yesus itu melalui silsilahnya nggak bisa kena, berarti nggak bisa, karena banyak Yesus juga, ada Nabi Isa ya Ukhta Harun, saudara perempuan Harun, ibunya Maryam tuh ya. Terus ada juga silsilahnya dari Yesus anak Daud, kan susah gitu. Makanya tidak menjadi patokan yang seperti itu. Mari kita ambil yang sama dari Isa dan Yesus. Apa? Contoh ajaran. Oke, ajarannya oke. Yang ku tahu di Al-Quran itu, Isa itu menghancurkan salib dan menghancurkan babi kan? Bukan di Al-Quran. Itu hadis itu. Oke, tapi Tuhan Yesus sebenarnya datang ke bumi menyelamatkan umat-umatnya, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, bukan menghancurkan salib, enggak. Gitu loh, makanya beda maksud saya, di Kristen dan di Muslim itu beda. Beda Isa di Islam itu dengan Yesus di Kristen beda. Kristen beda. Itu membuat mujizat gitu loh. Baik. Gini, yang saya maksud itu masalah ajarannya seperti apa? Oke. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, ada enggak Isa mengajarkan di Quran kasihilah musuhmu? Oh, wabarrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dia diperintahkan untuk tidak sombong. Bukan tidak sombong, beda. Itu hanya bagian kecil daripada kasih musuh dan mengasihi musuhnya, bagian kecilnya. Coba buka di kita abang dulu. Mana? Apa yang Anda mau cari? Kasihilah musuhmu, ada? Enggak, yang maksud saya yang Anda cari maunya seperti apa gitu. Tapi abang bilang tadi pengajarannya, makanya aku bilang beda. Ya, pengajarannya, contoh ketika Yesus di Yohanes 4 nomor 22, dia menyembah dengan murid-muridnya. Siapa yang dia sembah? Oke, kok salah lari ke situ ya. Itu kan pengajaran. Yohanes Bukan cuma kasih.
Iya, Yohanes 4 nomor 22. Yohanes 4 ayat 22. Oke. Hmm. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab Baik. keselamatan dari bangsa Yahudi. Oke, saya lanjutkan ya. Siapa yang disembah Yesus? Sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, bang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi sembahlah Allah gitu. Ini mengajarkan bang, kalau abang mengerti, kalau dulu di zaman Musa, bangsa Yahudi itu menyembah di satu tempat. Contohnya tabernakel di situ tuh, di situlah Tuhan bertahta. Baik. Kan gitu kan? Makanya Baik. dikatakan Tuhan di ayat 22 ini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal dan kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang disembah Yesus? Mana? Siapa yang disembah Yesus? Bukan menyembah Tuhan Yesus, dia mengajarkan gitu loh. Waduh. Bukan menyembah. Baca betul-betul bang ya. Bang. Di situ coba abang baca betul-betul. Kami menyembah apa yang kami kenal. Tuhan Yesus itu sudah itu mengajarkan bagaimana kami cara berdoa, bagaimana cara penyembahannya. Dia selalu mengatakan doa, Tuhan Yesus juga berdoa, tapi dia sedang mengajar jemaatnya gitu loh. Sedang mengajar jemaat. Abang tadi baca nggak lengkap rupanya kayaknya ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Di sini Yesus memakai kami, dia dan murid-muridnya yang dia maksud. Saat itu dia berbicara dengan perempuan Samaria, kan? Nih. Iya. Dengan perempuan Samaria. Sekarang saya mau tanya, siapa yang disembah Yesus gitu? Makanya dan murid-muridnya. Tuhan Yesus itu selalu mempraktekkan karena dia memakai kemanusiaannya kan gitu kan. Dia memakai manusianya sebagai contoh gitu loh. Contohnya mengajarkan bagaimana cara berdoa, bagaimana cara ini. Karena Injil itu sendiri gitu loh. Jadi anda mau katakan kayak gini bang rupanya. Secara tidak langsung Anda mau katakan bahwa Yesus ngajarin murid-muridnya untuk menyembah dia gitu. Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, benar katamu itu akulah guru dan Tuhan. Matius 12 mengatakan, akulah Tuhan atas hari Sabat. Lalu gimana dengan ayat ini? Iya, bentar bang, bentar bang, jangan hanya satu ayat dulu, dengar sedikit aku ajarkan ya. Tuhan itu juga mengatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Seandainya Tuhan Yesus tidak benar apa yang dikatakannya itu, tentu dia akan masuk neraka, keselamatannya di kuburan kan gitu kan. Tapi karena perkataannya itu benar, makanya dia terangkat ke surga gitu loh. Baik, sekarang saya tanyakan, bagaimana dengan ayat ini bang? Keselamatan dan hidup gitu loh. Bang, lalu gimana dengan ini? Yesus itu hamba Tuhan. Kata Anda Tuhan, tapi ternyata kitab Anda mengatakan hamba Tuhan gitu. Oke, harus kujelaskan daripada Tritunggal ya bang ya. Oke, kujelaskan ya. Yesaya 55 mengatakan, oke, sahabat kita ya, saudara-saudaraku yang di bawah ya. Yesaya 55 mengatakan gini. Sebentar. Yesaya 55 ayat 11. Saya jelaskan ya bagaimana Tuhan itu dikatakan jadi hamba gitu loh. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki Bapa, yang keluar dari mulutku gitu, dari dirinya sendiri. Itu digenapi di Yohanes 1. Yohanes 1 mengatakan seperti ini, Bang P. Seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu dari firman itu. Di ayat 14 itu artinya keluar dari pengajaran Yesus itu bang Anda itu.
Karena apa? Yohanes 1 pasal 1 itu bukan ajaran Yesus. Yang kita bahas ini status Yesus. Loh, ini loh diwahyukan sama murid-murid loh, Bang, bukan sembarangan loh. Itu himne Plato, diambil dari Yohanes, itu ngambil dari himne Plato, itu sama. Bukan terima Bang kan gitu kan? Bukan doktrin saya. 2 tahun sudah dibuatkan Tuhan Yesus datang ke bumi. Coba kalau kita nih, saya tunjukkan ayat kepada Anda, Bang ya. Nih. Silakan. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Oke? Oke. Ini apa nih? Iya, biar ku jelaskan dulu sama Abang, maksud saya. Biar saya jelaskan dulu sama Abang, bagaimana Tuhan Yesus itu mengambil rupa manusia, kan gitu kan? Kenapa dibilang hamba, kan gitu kan? Hamba itu kan mengerjakan apa kehendak Bapa, kan gitu kan? Kan dibilang dari Yesaya 55:11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dia akan mengerjakan apa yang kukerjakan. Jadi di dalam diri Bapa itu ada firman dan roh. Firman itulah yang menjadi mengambil rupa manusia gitu loh. Gimana rumusnya, Bang? Gimana rumusnya? Tuhan jadi hamba. Aneh kali. Rumusnya di mana? Tuhan jadi hamba. Aku kasih tahu, Ustaz nggak mau. Di dalam Bapa itu ada firman dan roh. Sesuai dengan Yesaya 55, demikianlah firmanku itu keluar dari mulutku. Dia akan mengambil rupa manusia dan mengerjakan apa yang kuperintahkan kepadanya. Loh, lebih parah kalau Tuhan yang nggak bisa berbuat apa-apa loh. Ini Tuhan yang luar biasa, firman-Nya bisa keluar dari dirinya, bisa mengambil rupa manusia. Itu terjelas itu di Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia, gitu loh. Akan mengerjakan. Kenapa dibilang jadi hamba? Hamba itu kan mengerjakan apa kehendak Tuhannya kan? Jadi Tuhan Yesus waktu mengambil rupa manusia, dia dikatakan hamba karena mengerjakan apa kehendak Bapa yang dari surga itu. Ya, berarti waktu dia jadi manusia itu berarti dia bukan Tuhan, hamba. Dia tetap Tuhan. Tetap Tuhan. Puyeng saya, Bang, jadinya. Kok dia tetap Tuhan waktu jadi manusia? Kata Anda dia ngambil rupa hamba. Waktu dia jadi manusia sudah hamba, kan gitu. Nah, waktu saya tanyakan, berarti ini hamba ini bukan Tuhan waktu manusia. Tetap Tuhan kata Anda. Terus kayak gimana? Berjelas ya. Iya. Pekerjaannya itu yang diperintahkannya itu visi misi dari surga, itulah dia hamba gitu loh. Bisa dibilang seperti saya ini bisa hamba, bisa anak Tuhan kalau di Kristen gitu loh. Anak Tuhan artinya aku sebagai anak menerima warisan dari kerjaan Tuhan. Kan di suatu rumah itu anak itu menerima warisan. Tapi kalau aku sebagai hamba di dalam rumah itu aku mengerjakan pekerjaan di rumah itu kalau ada silsilah di dalam kekristenan itu gitu loh. Jadi Tuhan jadi hamba, habis itu hamba ini tetap Tuhan juga. Jelas begini gambarannya Bang Tar. Aku di suatu rumahku kan gitu kan. Kalau aku posisiku sebagai anak, aku menerima semua harta warisan. Beda itu loh. Tapi kalau aku sebagai hamba di rumah itu, aku harus mengerjakan semua apa pekerjaan rumah itu. Itu maksudnya di situ. Jadi istilah di Kristen itu ada seperti itu. Ada anak, ada hamba, ada sahabat gitu loh di kekristenan itu. Itu makanya gimana rumusnya gitu Tuhan jadi hamba? Orang belum mengerti Bang, tapi iya, gak mungkin gitu juga Yesus itu menyembah dirinya sendiri waktu di Yohanes 4 nomor 22 itu. Kenapa dia mengatakan menyembah Bapa? Karena dia udah keluar dari Bapa untuk mengerjakan visi misi Bapa itu. Kan dia bilang tadi Yohanes Yesaya 55, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku dan mengerjakan apa yang kuperintahkan kepadanya. Di Yohanes 1 dikatakan dia telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia, mengambil rupa manusia, maksudnya mengambil rupa manusia, gitu loh. Makanya jadi gini, Bang. Jadi gini, saya mau tanya lagi, kalau dia keluar dari Bapa, berarti Yesus itu bukan Bapa, utusan Bapa kan? Gini loh Bang.
Udah aku bikin tadi, di dalam diriku ini kan aku punya jiwa dan roh. Oke? Seandainya aku Tuhan, bisa aku perintahkan jiwaku itu mengerjakan segala sesuatu di dalam yang kuinginkan. Apakah beda jiwa saya dengan saya? Satu dong. Kan gitu kan? Apa beda roh saya dengan saya? Satu dong. Kalau aku tanpa roh saya mati, tanpa jiwa saya nggak bisa berpikir. Seperti itu bang, analoginya bang. Lah, kalau mati di tiang salib kan yang mati jasadnya doang. Gini bang, kenapa atau Tuhannya juga mati? Bentar, aku jelaskan. Kenapa Tuhan Yesus harus mengambil rupa manusia? Karena di Mamak dikatakan untuk menghapus dosa, untuk mempersatukan, karena manusia tadi waktu jatuh dalam dosa sudah terpisah dengan Tuhan. Jadi untuk perdamaian manusia itu nyatu lagi dengan Tuhan, harus darahnya dicurahkan. Tapi Tuhan melihat darah manusia sudah kotor dengan dosa, dengan kutuk. Tidak ada lagi darah manusia yang bisa dicurahkan. Makanya Tuhan karena besar kasihnya kepada manusia, dikirimkanlah firman-Nya menjadi manusia gitu loh, mengambil rupa manusia supaya darah yang suci itu dicurahkan untuk pengampunan. Baik, dia keluar dari Bapa jadi manusia. Oke, ya dia dari firman Bapa. Waktu dia jadi manusia, berarti dia bukan Tuhan. Loh, udah saya analogikan tadi loh bang. Waduh. Saya itu punya jiwa dan roh. Oke? Kalau saya Tuhan, bisa saya utus ini jiwa saya ini mengambil rupa manusia, karena saya gak ada mustahil bagi saya kan gitu kan? Saya utus ini dan mengerjakan. Jiwa saya itu kan saya sendiri, roh saya juga saya sendiri, gak bisa dilepas itu loh bang. Satu kesatuan itu kok. Itu maksud saya. Kan sudah jadi. Kan dia sudah menjadi manusia. Iya, mengambil rupa manusia, bang. Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan kami itu kan bisa loh mengambil rupa manusia gitu loh, demi ciptaannya. Maka saya bilang tadi, waktu Adam jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Jadi syaratnya di mana dikatakan harus darah ditumpahkan untuk mempersatukan manusia dengan Tuhan. Oke? Tuhan melihat manusia tidak ada darahnya lagi yang suci, yang kudus. Baik. Akhirnya Tuhan mengirimkan firman-Nya. Makanya dikatakan Yohanes, begitu besar kasih Tuhan akan dunia sehingga yang mengirimkan firman-Nya ke dalam dunia gitu loh. Coba Anda buka. Supaya manusia bisa nyatu dengan Tuhan kembali seperti itu. Coba Anda buka di dalam Yohanes 17 nomor 3 tuh. Oke. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di situ kan artinya Yesus dengan Allah itu dua. Bukan dua bang, saya bilang tadi Tuhan Yesus itu dalam berdoa pun dia selalu mengatakan Bapa, kan gitu kan? Dia mempraktekkan di bumi ini bagaimana kami berdoa juga Bapa, kan gitu kan? Jadi dikatakan pun di sini di 17 ayat 3 ini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Tuhan yang telah Kau utus. Kan saya bilang tadi, firman-Nya itu telah diutus ke bumi dan mengambil rupa manusia. Saya bilang bisa kuutus, kalau bisa kuutus jiwaku ini ke suatu tempat melakukan visi misiku, itu kan aku sedang mengutus gitu loh, sedang mengutus jiwaku, tapi aku sendirinya itu, kan gitu kan? Bisa kan? Masuk gak? Aneh. Ya kayak gini anehnya ya bang ya. Yang bikin heran, bikin heran itu kayak gini. Ketika Anda menjelaskan kepada saya tambah apa ya? Tambah kagak ngerti jadinya gitu loh. Udah saya jelaskan analoginya bang, abang yang susah menerima bang. Gini bang, saya bilang. Dikatakan di sini Yesus yang Kau utus itu. Dikatakan di saya tadi, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Dia akan mengerjakan segala sesuatu yang Kuperintahkan. Artinya Tuhan sedang mengutus firman-Nya itu yang keluar dari dirinya sendiri. Tapi Tuhan itu sendiri juga yang di dalam dirinya gitu loh, mengutus. Analogikan sekali lagi. Jadi dia mengutus dirinya sendiri gitu. Firman itu mengambil rupa manusia. Iya, dia mengutus dirinya sendiri. Iya, di dalam dirinya itu ada firman dan roh.
kacau. Mengutus diri sendiri rupanya. Oh, kayak gitu. Kalau dia yang mengutus diri sendiri gitu ya. Mengutus ini gini bang, kalau kusuruh jiwaku ini keluar, aku sedang mengutus dia gitu loh. Kalau kusuruh rohku contohnya masuk dulu ke si anu, aku tuh sedang, aduh harus baterai kecil, bentar, pindah aku. Sakit kepala ya. Enggak jadi ngantuk saya, serius loh. Bentar. Iya teman-teman, enggak jadi ngantuk saya. Oke bang, sama seperti saya tadi, kalau saya mengutus roh saya, membilang seorang, rohku pergi dulu ke sana, aku sedang mengutus dia gitu loh. Padahal diriku sendirinya itu. Ya berarti Tuhan mengutus dirinya sendiri gitu. Iya, bagian dari diri sendiri, ya. Diri sendiri kenapa? Mengutus dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia, kayak gitu. Mengerjakan apa yang ada di dalam hatiku untuk dikerjakan oleh ciptaanku, contohnya kan gitu kan, kutuslah rohku. Karena hanya rohku itu yang tahu apa yang kuinginkan biar dikerjakan oleh ciptaanku gitu loh. Makanya Tuhan Yesus harus diutus dari dirinya sendiri itu. Ya gini, waktu dia keluar kan jadi dua jadinya. Nah, bukan jadi dua bang. Saya bilang tadi, apa roh saya dengan saya jadi dua? Apa roh saya dengan saya jadi dua? Kan ini roh saya juga. Dua itu roh Anda dengan Anda dua. Oh salah bang, satu kesatuan. Tanpa roh saya nggak bisa hidup bang. Oh baik, tanpa roh Anda tidak bisa hidup, begitu pula dengan Yesus kan Anda maksud? Makanya saya bilang Bapa dengan Yesus satu. Iya, gitu kalau loh. begitu Bapa dan Yesus adalah satu. Waktu di tiang salib Bapa ikut tersalib. Loh, kemanusiaannya yang diambilinya itu tadi itu tersalib loh bang. Katanya satu dengan Bapa, di dalam jiwa Yesus ada roh Allah. Waktu dia disalib, Yesus mati jasadnya, Tuhan juga ikut mati gitu. Ini bang, saya jelaskan sekali lagi kan bang. Tuhan Bapa tadi mengutus Tuhan Yesus, mengutus firman-Nya, itu mengambil di Yohanes 1 dikatakan mengambil rupa menjadi manusia. Itu Yesus Kristus Tuhan kan gitu kan? Jadi yang disalibnya itu tadi karena harus ditumpahkan darahnya untuk untuk perdamaian dengan Tuhan, darah Yesus, makanya dia mengambil rupa manusia, harus ditumpahkan darahnya kan gitu kan? Kalau jika manusianya itulah yang tersalib itu tadi, gitu loh maksud saya. Yang Tuhannya kepada kita. Tuhannya kayak gimana? Jasadnya tersalib, Tuhannya? Kemanusiaannya tadi telah diberikan sebenarnya bagi kita untuk penebusan sebenarnya, kan gitu kan? Kata Anda Yesus dan Bapa adalah satu, ketika disalib kok mencar dia? Kok tiba-tiba mencar kayak gitu? Abang yang belum nyampe gitu maksud saya, makanya pelan-pelan ku kasih tahu gitu kan. Jadi waktu Bapak tadi mengutus firman-Nya, dan firman-Nya itu mengambil rupa manusia, kemanusiaannya itulah yang akan diberikan kepada kita gitu loh, untuk menebusan dosa gitu loh. Kemanusiaannya itu gitu loh, bukan berarti Tuhannya mati gitu loh. Kemanusiaan tadi yang mengambil kemanusiaannya tadi gitu loh. Bukan Tuhannya, Tuhan itu kan roh yang nggak kelihatan gitu loh. Tapi itu tadi mengambil. Tapi kan dia satu dengan jasad kan? Satu dengan jasad kan? Maksudnya? Satu dengan jasad kan? Iya. Roh tadi? Roh, maksud saya. Tuhan itu kan roh. Roh tahu nggak arti roh bang? Roh itu nggak kelihatan. Iya tahu. Tahu kan? Waktu roh itu satu dengan jasad di tubuh Yesus, betul kayak gitu kan? Iya. Roh itu satu dengan Yesus. Ketika Yesus disalib, roh Tuhan ini ikut kesalib. Tapi nggak mati loh bang. Seperti saya ini. Itu tadi dikesalib bang. Seperti saya ini kon bang. Kalau saya mati, roh saya keluar loh bang. Iya, jasad saya yang jadi tanah gitu loh. Saya keluar. Jasad Anda jadi tanah. Waktu Anda menghadapi kematian, waktu ibaratnya Anda mati ditusuk. Waktu ditusuk itu roh Anda ikut kan?
merasakan? Iya, tapi mencabut nyawa Tuhan Yesus bukan setan loh mencabut Tuhan Yesus. Ada perkataan Tuhan Yesus, aku menyerahkan diriku. Bukan setan ya. Terus Maksud saya gini bang, mana tahu kan nanti ada apa orang abang kan kok bisa mati Tuhan Yesus kan dibilang